Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi amma ba'du. Apa kabar anak-anak ustazah? Sehat ya? Siap memulai pelajaran kita di hari ini? Ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, ustazah ingatkan dengan tugas kita. Seminggu anak-anak ustazah sudah mempersiapkan ya, dari Senin kemarin sampai Senin ini sudah mempersiapkan bahan-bahan ya dan alat-alat yang akan dipergunakan dalam kegiatan budidaya. Boleh ya anak-anak ustazah, terserah mau berbudidaya apa, ikan atau apa, terserah ya. Nah, kalau misalnya itu ikan, kan tidak mungkin kita ukur tingginya, tidak mungkin kita timbang, cukup diukur panjangnya untuk ikan hias ya, maupun ikan konsumsi. Nah, kalau misalnya budidaya adalah kucing yang besar ustazah, cukup ditimbang saja sudah berapa beratnya, kucing dewasa ya. Saat memulai budaya dia beratnya misalnya 2 kilo apa 3 kilo. Nah, nanti di saat kita selesai kegiatan akan kita timbang lagi apakah dia tetap bertahan dengan beratnya, apakah dia bertambah berat atau malah kurang gitu. Nah, kalau misalnya ayam juga begitu, di awal pembelian ditimbang, misalnya ayam DOC misalnya kan, ayam kecil-kecil itu ditimbang berapa beratnya. Ayam teletabis itu loh anak-anak ustazah, itu bisa. Atau nanti misalnya binatang-binatang yang lain, entah hamster ya kan, atau kelinci. Nah, silahkan mulai ditimbang ya. Baik, kita memulai materi kita di hari ini. Kita sudah belajar tentang pengolahan ya, minggu yang lalu pengolahan ya anak-anak ustazah. Apa itu pengolahan? Ustazah sudah memberikannya kepada anak ustazah, silakan kembali diingat. Nah, di sini kita akan belajar tentang pengolahan bahan pangan serealia, umbi, kacang-kacangan. Nah, kita sudah belajar ya apa itu serealia, apa itu umbi, apa itu kacang-kacangan. Kita sudah mempelajarinya ya dari pekan yang lalu. Nah, apa-apa saja serat yang terkandung di situ, di setiap bahan makanan itu kita juga sudah mempelajarinya. Ustazah berharap sudah ada di catatan anak-anak ustazah. Nah, kita juga sudah masuk ke teknik pengolahan. Nah, minggu lalu kita sudah masuk ke teknik pengolahan bahan panas basah. Ada yang namanya teknik merebus atau boiling, ada teknik merebus menutup bahan pangan atau nama pucing, ada teknik merebus dengan sedikit cairan atau braising, dan ada teknik menyetup atau menggulai stewing, dan ada nama teknik mengukus atau steaming, dan ada teknik mendidih atau simmering, dan ada teknik yang namanya mengetim. Untuk hari ini anak-anak ustazah kita masuk ke teknik pengolahan pangan panas kering, dry heat cooking ya, dry heat cooking ya. Ini juga sudah kita pelajari di kelas 7 ya, ingat. Nah, apa itu dry heat cooking ustazah? Nah, gitu kan, kita ingat, ustazah juga sudah pernah menjelaskan, dry heat cooking adalah mengolah makanan tanpa bantuan bahan dasar cairan untuk mematangkannya. Ya, jadi kita tidak ada memakai bantuan cairan. Cairan di sini bisa minyak, bisa air, bisa santan, bisa susu, ya. Nah, jadi kita di sini tidak memakai bantuan cairan. Nah, jadi di dalam teknik pengolahan pangan panas kering, anak-anak ustazah dia terbagi beberapa. Ya, ada teknik menggoreng dengan minyak banyak, ya kan? Ada teknik menggoreng dengan minyak sedikit, ada namanya teknik menumis, ada teknik memanggang ya, dan ada yang namanya teknik membakar. Apa bedanya membakar dan memanggang? Nah, nanti akan kita pelajari. Baik, pertama kita masuk ke teknik menggoreng dengan minyak banyak.
ya dengan teknik menggoreng dengan minyak banyak atau deep frying ya, yaitu memasak bahan makanan dengan menggunakan minyak atau lemak yang banyak hingga bahan makanan benar-benar terendam sehingga memperoleh hasil yang kering atau crispy ya anak-anak ustazah. Ya, teknik ini bisa digunakan sebagai bahan makanan termasuk buah ya, bisa sayuran, bisa daging, bisa unggas serta ikan. Nah, untuk bahan makanan yang dalam keadaan beku ya dapat langsung dimasak dengan metode ini sebenarnya ya, karena dia menggunakan minyak yang banyak ya. Nah, pada metode kering ini karena dipanaskan dalam suhu tinggi akan terjadi perubahan tekstur, warna dan rasanya ya. Pada proses pengolahan dengan metode deep frying ini beberapa kandungan gizi akan rusak ya. Nah, itu resikonya, namun kandungan energi yang akan tinggi tetap mengandung lemak ya. Proses deep frying ini juga biasanya lebih sedikit kehilangan kandungan vitamin yang larut di dalam air karena proses ini tidak terdapat air yang melarutkan ya. Sebagai contoh, keripik kentang misalnya kan lebih banyak mengandung vitamin C daripada kentang rebus ya. Diingat, deep frying itu kita mengolah makanan tanpa bantuan dasar cairan ya, cairan untuk mematangkannya. Jadi kita di sini memakai minyak ya anak-anak ustazah ya. Jadi kita tidak memakai air, tidak memakai santan, susu atau segala macam, namun kita di sini memakai minyak ya. Nah, contoh hasil makanan dari deep frying ini adalah kentang goreng bisa, keripik goreng ya, atau ayam KFC, ayam Kentucky. Nah, itu menggunakan teknik deep frying. Nah, yang B ada yang nama teknik menggoreng dengan minyak sedikit atau shallow frying. Nah, yaitu mengolah bahan makanan atau proses menggoreng yang dilakukan dengan cepat ya dalam minyak goreng yang sedikit pada wajan datar ya, Nah, dalam shallow frying ini bahan makanan biasanya hanya satu kali dibalik ya, jadi tidak dibolak-balik ya anak-anak ustazah, dimasukkan, dibiarkan. Nah, kalau dia sudah matang baru kita balik lagi. Nah, kalau sudah dua sisi matang, kita angkat ya dari penggorengan tadi. Nah, untuk shallow frying ini panas didapat dari pemanasan minyak dan lemak ya, atau lemak ya. Nah, dengan teknik ini bahan makanan tidak akan menjadi terlalu matang ya. Jadi asam amino yang terkandung dari bahan makanan itu akan tetap meskipun proteinnya menyusut ya, dan juga akan kehilangan beberapa jenis vitamin. Apa contohnya makanan ustazah yang menggunakan shallow frying? Ya, contohnya adalah telur dadar, telur mata sapi, tumis sayuran ya. Nah, ini menggunakan shallow frying. Nah, yang C ada namanya teknik menumis atau shooting ya, yaitu teknik memasak dengan menggunakan sedikit minyak olahan dan bahan makanan yang telah dipotong kecil atau diiris tipis ya, yang dikerjakan dalam waktu sebentar dan cepat ya. Diaduk-aduk serta ditambah sedikit cairan sehingga sedikit berkuah atau basah. Nah, ya itu dia tadi. Nah, cairan yang biasa ditambahkan itu bisa saus, bisa krim dan sejenis yang dimasukkan pada saat terakhir proses pemasakan. Nah, anak-anak ustazah, sebelum menumis hendaknya potongan atau irisan bahan makanan dipersiapkan terlebih dahulu ya, baru wajannya kita panaskan dengan minyak sedikit saja ya. Nah, gunakan wajan yang besar ya, agar apa? Agar potongan bahan makanan kita yang kita masukkan tadi tidak sesak ya, dan tidak tumpah-tumpah ya, sehingga memudahkan kita dalam saat proses menumis. Dan juga dia akan matang dengan merata. Nah, makanya gunakan wajan yang agak lebih besar. Nah, di sini anak-anak ustazah, penggunaan minyak zaitun atau minyak canola itu jauh lebih sehat sebenarnya, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol berbahaya ya di dalam teknik menumis. Contohnya menumis sayuran ya anak-anak ustazah, menumis bumbu. Nah, ya itu namanya teknik shooting tadi. Jadi kita memasak dengan sedikit cairan ya. Nah, selanjutnya ada yang namanya teknik memanggang atau baking ya anak-anak ustazah, memanggang atau baking ya, yaitu pengolahan bahan makanan di dalam oven ya. Ya, jadi kita memasak di sini dengan uap panas
ya, dengan panasnya oven itu, panas yang terdapat di dalam oven itu yang membuat bahan makanan kita jadi masak. Jadi kita tidak menggunakan minyak ataupun air, ya. Nah, untuk baking ini ada beberapa metode. Yang pertama memanggang kering. Nah, terus ada yang namanya memanggang di dalam oven menambah kelembapan, dan ada yang memanggang di dalam oven dengan menggunakan 2 wadah. Yuk kita pelajari memanggang kering. Nah, ketika memanggang dengan oven, bahan makanan akan mengeluarkan uap air, ya. Uap air ini akan membantu proses pemasakan bahan makanan. Nah, teknik ini biasanya digunakan untuk produk pastry dan roti, ya anak-anak ustazah, ya. Nah, dan selain itu digunakan juga untuk memasak daging, ikan, dan lain sebagainya. Nah, itu dia namanya memanggang kering. Setelah itu memanggang dalam oven menambah kelembapan, ya, yaitu ketika memanggang bahan makanan memasukkan wadah berisi air, ya, yang akan mengeluarkan uap air, ya. Uap air yang masuk ke dalam oven menyebabkan kandungan air dalam bahan makanan bertambah dan akan menambah kualitas makanan. Nah, penerapan teknik dasar baking ini dapat dilakukan pada berbagai bahan makanan, ya, diantara misalnya untuk kentang, untuk roti, kue sponge, ya, cake, biskuit, ikan, sayuran. Nah, ya, itu tadi memanggang dalam oven menambah kelembapan. Berarti kita menambahkan wadah yang berisi air, kita masukkan ke dalam oven itu sehingga uap airnya membantu proses matangnya bahan makanan kita. Nah, yang selanjutnya ada memanggang dalam oven dengan menggunakan 2 wadah, ya. Wadah pertama dia berisi bahan makanan dan wadah kedua berisi air. Nah, wadah pertama dimasukkan ke dalam wadah kedua sehingga wadah yang sampai ke wadah makanan lebih lambat, ya, sehingga panas yang sampai ke wadah makanan lebih lambat. Dan dengan demikian tidak akan mengakibatkan panas yang berlebih dan dapat mengurangi kemungkinan makanan terlalu matang. Contohnya puding, karamel, ya. Nah, begitu cara proses pembuatannya. Nah, itu tadi memanggang. Sekarang kita masuk ke teknik membakar atau grilling, ya anak-anak ustazah. Nah, jadi antara membakar dan memanggang itu ada bedanya. Kalau memanggang kita memanfaatkan suhu panas dalam proses mematangkan bahan makanan. Sedangkan dalam membakar anak-anak ustazah kita memanfaatkan bara api. Jadi kita memanggang langsung di atas bara api, ya. Nah, cuma dibatasi oleh lempengan. Nah, baru bara api ada lempengan, baru di atasnya bahan makanan kita. Jadi kita memasak dengan api langsung istilahnya, ya, kalau membakar ini, ya. Nah, suhu yang dibutuhkan di dalam grilling itu cukup panas, ya anak-anak ustazah, bisa mencapai 292 derajat, ya. Jadi dia betul-betul matang sempurna. Nah, jadi grill juga dapat dan dalam teknik ini perlu diberitakan, ya, perlu Anda tahu sedikit minyak lebih baik, ya, lebih baik pada makanan yang akan diolah maupun pada alat yang digunakan. Jadi bisa kita olesi alasnya tadi, entah grillnya atau lempengan teflon tadi, dengan sedikit minyak. Nah, jadi sedikit minyak tadi membantu dalam proses mematangkannya. Nah, itu tadi perbedaan antara membakar dan memanggang, ya. Jadi anak-anak ustazah sampai di sini dah paham, ya. Ada yang namanya memasak dengan teknik panas kering, ya, dan ada memasak dengan teknik panas basah, ya, panas basah. Nah, bagaimana teknik panas kering bagaimana? Nah, sudah kita pelajari. Nah, selanjutnya kita masuk ke tahapan dan contoh pembuatan dan pengolahan, ya. Nah, dalam mengolah bahan pangan tergantung pada tujuan, metode, dan kebutuhan, ya, dan kegunaan kita inginkan, ya anak-anak ustazah. Nah, dalam mengolah bahan pangan kita perlu membiasakan dan merencanakan atau merancang, ya. Kenapa? Agar kita bisa memiliki manfaat, ya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan baik secara ekonomi maupun secara kebutuhan.
Nah, di sini anak-anak ustazah kita akan belajar pengolahan serealia terlebih dahulu ya. Nah, kita di sini akan belajar tentang beras. Ya, beras termasuk kelompok apa? Iya, masuk kelompok serealia. Nah, di era modern ini anak-anak ustazah kita orang Indonesia ya, rata-rata sudah memasak nasi dengan menggunakan rice cooker. Namun dahulu sebelum adanya aliran listrik ya, atau listriknya tidak selalu hidup ya. Kalau dulu ada batas-batas, misalnya listrik cuma hidup siang gitu, atau cuma hidup malam, siangnya tidak ada gitu. Nah, masih banyak masyarakat kita yang memasak secara tradisional ya, memasak. Namun ini juga tidak sulit ya anak-anak ustazah, cuma butuh ketelitian dan waktu yang ekstra ya. Nah, kita akan mempelajari memasak nasi semi tradisional dan modern ya. Apa saja yang kita butuhkan alat-alatnya di sini? Nah, bisa perhatikan. Kita yang butuhkan adalah beras dan air ya. Bahannya beras dan air. Alatnya di sini ada wadah untuk pencuci beras. Terus ada namanya centong kayu nanti untuk pengaduk. Terus ada panci untuk mengaron. Jadi beras tadi setelah cuci kita masak dulu di sini. Ya kan, kita masak. Terus ada dandang atau rice cooker. Jadi setelah setengah masak dia baru kita masukkan ke dandang ya. Nah, itu memasak secara semi tradisional ya. Atau kita bisa memasak menggunakan rice cooker ya. Nah, kalau yang ini sudah biasa ya anak-anak ustazah ya. Nah, selanjutnya ada produk olahan pangan beras menjadi berbagai makanan pokok. Nah, kalau untuk ini kita bisa mempelajari di minggu depan. Kesalahan teknis tadi, pertemuan kita hari ini cukup segini ya anak-anak ustazah. Insya Allah nanti kita lanjutkan lagi di pekan depan. Ini masalah produk olahan pangan beras ya menjadi makanan pokok. Nanti akan kita pelajari. Baik, kalau ustazah harap anak-anak ustazah paham dengan materi kita di hari ini. Dan masalah tugas juga anak-anak ustazah sudah mulai ya di hari ini mengirimkan fotonya sama ustazah. Foto apa yang mau dikirim di hari ini? Yaitu foto alat bahan yang sudah tersedia ya. Jadi tidak usah macam-macam, cukup ditumpuk di satu tempat. Nah, ini foto RR Fatimah misalnya ya kan. Jadi satu foto saja. Jadi untuk mengurangi pemenuhan file ya ustazah di handphone ustazah juga, karena nggak sanggup ya anak-anak ustazah ya. Cukup satu foto tapi ditumpuk. Misalnya ada kucingnya, ada kandangnya, ada pakannya, atau ada ikannya sudah di wadahnya, terus ada pakannya di sekitar situ. Foto jeprek kirim sama ustazah beri nama. Ya, nah sama bagan, sama tabel. Nah, apa yang mau ditulis di tabel itu? Nah, tabel itu adalah kegiatan budidaya hewan ternak, ya kan, hewan ternak kesayangan oleh fulanah. Nah, dimulai tanggal ini kan, tabelnya hari, tanggal, ya kan. Terus kegiatan. Nah, kegiatannya apa di hari ini itu ya tabelnya anak-anak ustazah ya, dibuat di kertas folio ya. Hari Senin. Hari ini tanggal berapa? Kegiatan ada memulai kegiatan budidaya hewan ternak, ya kan? Nah, tulis hewan ternaknya sudah jelas. Nah, kirim sama ustazah fotonya, bagan dan foto tabel dan foto hewan beserta alat dan bahannya, ya. Ustazah tunggu ya hari ini. Baik anak-anak ustazah, kita cukupkan pertemuan pelajaran kita di hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.